Anies Baswedan terancam gagal jadi capres, pengamat analisis faktor partai dan koalisi. Kedua parpol itu layaknya berebut pepesan kosong. Halusinasi, mimpi di siang hari bahwa kemenangan seakan-akan mereka raih. Nasdem, PKS maupun Demokrat terlihat beberapa kali bertemu, tetapi hingga saat ini tidak terrealisasi secara konkret. Tidak ada pernyataan bahwa mereka resmi berkoalisi. Tampaknya ekspektasi tidak sesuai dengan realita atau rencana tidak sesuai dengan kenyataan. Partai Nasdem beberapa kali merugi setelah mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres. Elektabilitasnya malah makin jeblok. Beberapa kadernya mengundurkan diri, sementara kepastian koalisi juga tidak kunjung terjadi. Surya Paloh yang pada akhirnya nggak bisa menjamin Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kasihan ya, sudah mulai ragu dan mulai panik. Ya, jadi statement ini itu dikeluarkan pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11, tepatnya tanggal 11 November, satu hari setelah gagalnya deklarasi koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Sejak dikabarkan akan maju di Pilpres 2024 dengan dukungan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan terus melakukan safari politik. Meski demikian, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai posisi Anies Baswedan masih sulit. Dilihat juga belakangan Surya Paloh tampak rajin mengunjungi sejumlah elit partai seakan memberikan sinyal ketidakamanan posisi pihaknya dan berpotensi dapat berubah haluan sewaktu-waktu. Ujang Komarudin juga memprediksi posisi Anies Baswedan akan sulit kalau Nasdem dan PKS bergabung ke KIB. Namun apabila Nasdem dan PKS tetap bergabung dengan KIB, maka besar kemungkinan Anies Baswedan tak dicalonkan sebagai capres. Bahkan bisa tak dicalonkan sama sekali ya kalau betul-betul PKS dan Nasdem gabung KIB. Ya mungkin Anies bisa jadi cawapres ataupun bisa terlepas. Tergantung dari para elit atau petinggi partai itu, tuturnya ketika dihubungi tribunnews.com pada Rabu tanggal 8 bulan 2 2023. Ujang juga memilih apabila Anies bergabung di KIB sebagai cawapres, besar kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mungkin komprominya bisa saja Nasdem PKS mengusulkan Anies sebagai cawapres, capresnya akan kemungkinan Ganjar, ujarnya. Namun ketika KIB memasangkan Ganjar dengan materi BUMN Erick Thohir sebagai cawapres, maka peluang Anies untuk berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang sudah tertutup rapat. Hanya saja Ujang menganggap di dunia politik semua bisa terjadi, sehingga dapat dilihat nanti ketika partai politik atau koalisi mendaftarkan capres dan cawapres yang diusung ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang. Di politik kan segala kemungkinan bisa terjadi, makanya kita lihat nanti hingga November 2023 nanti ketika pendaftaran capres atau cawapres di KPU seperti apa, pungkasnya.